Pernahkah kamu merasakan ada sesuatu yang tidak kasat mata, tapi keberadaannya sangat kuat memengaruhi hidupmu? Seolah-olah ada gerakan halus dari balik layar kehidupanmu. Kamu tidak bisa menjelaskannya dengan logika, namun hatimu bisa merasakannya. Ada ketenangan yang tidak biasa, ada kepekaan yang tiba-tiba muncul, ada rasa percaya bahwa semuanya sedang dipersiapkan untukmu. Ini bukan tentang kebetulan. Ini tentang bagaimana semesta, atas izin dan kehendak Tuhan, sedang menata ulang alur hidupmu. Banyak orang tidak menyadari fase ini karena terlalu sibuk mengejar dunia dengan tergesa-gesa. Padahal jika kita mampu diam sejenak dan merasakan, kita akan paham bahwa semesta punya cara bekerja yang tidak selalu terlihat di permukaan. Ada rezeki yang sedang disiapkan dan tanda-tandanya muncul dalam bentuk yang kadang sangat halus. Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk uang, kadang ia datang dalam bentuk rasa, dan rasa itu bisa jadi adalah tanda awal dari sesuatu yang besar. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan tentang 3 tanda penting yang menunjukkan bahwa rezekimu sedang dikirimkan oleh semesta, izinkan aku mengajakmu untuk terlibat lebih dalam perjalanan ini. Silakan klik subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video yang menguatkan hati dan membangkitkan kesadaranmu. Tuliskan juga di kolom komentar, aku siap menerima rezeki yang telah disiapkan untukku. Ini bukan sekadar kalimat biasa. Ini adalah bentuk afirmasi kepada semesta dan kepada dirimu sendiri, bahwa kamu siap membuka hati. Percayalah, pernyataan ini memiliki energi. Ketika kamu menuliskannya dengan kesadaran, kamu mengundang kebaikan untuk datang dalam hidupmu. Jangan anggap remeh kekuatan niat. Kadang niat kecil yang dilandasi kesadaran tinggi bisa membuka pintu-pintu besar yang selama ini tertutup. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan jiwa yang terjaga. Tanda pertama bahwa rezekimu sedang dikirimkan oleh semesta adalah hati yang tiba-tiba menjadi lebih tenang, bahkan tanpa alasan yang jelas. Ini adalah bentuk rezeki yang sering diabaikan banyak orang. Ketika segala hal masih belum membaik secara kasat mata, ketika masalah masih menghimpit dari segala sisi, namun kamu merasa damai, itu adalah sinyal kuat bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat. Tuhan lebih dulu menyiapkan hatimu sebelum menghadirkan wujud rezeki dalam bentuk nyata. Mengapa? Karena hanya hati yang tenang yang mampu menerima berkah dengan bijak. Jika hatimu masih kacau, rezeki sebesar apapun tidak akan terasa cukup. Namun ketika jiwamu sudah damai, kamu akan mampu menghargai setiap nikmat, sekecil apapun bentuknya. Jadi jika belakangan ini kamu merasa tidak lagi mudah panik atau takut, walaupun keadaan belum sempurna, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertanda bahwa frekuensimu telah berubah. Kamu sedang bersiap untuk menerima. Ketenangan adalah awal dari segalanya. Ia bukan hanya bentuk rezeki batin, tapi juga fondasi bagi rezeki lahir. Saat batinmu tenang, pikiran menjadi lebih jernih. Saat pikiran jernih, tindakan menjadi lebih terarah. Disinilah semesta mulai bekerja secara lebih aktif dalam hidupmu. Tuhan memberikan ruang dalam hatimu agar kamu bisa melihat lebih luas, mendengar lebih dalam, dan merasakan lebih tajam. Inilah kenapa ketenangan tidak boleh dianggap remeh. Ia bukan hasil dari keadaan luar, tapi dari penerimaan dalam. Penerimaan terhadap hidup yang sedang berjalan, penerimaan terhadap takdir yang belum selesai dituliskan. Banyak orang mencari rezeki dengan penuh kegelisahan, namun tidak sadar bahwa rezeki justru datang pada jiwa-jiwa yang damai. Karena hanya dalam kedamaian, seseorang mampu menangkap sinyal-sinyal halus yang dikirim semesta. Maka jika kamu mulai merasakan ketenangan itu sekarang, jaga dan pelihara. Karena kamu sedang berada dalam proses penyelarasan yang sangat dalam. Ketika kamu sudah tidak lagi melawan arus kehidupan, itulah saat di mana rezeki mulai menghampirimu. Kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai mengganti dengan, apa pesan yang Tuhan titipkan untukku? Pergeseran kecil dalam cara berpikir seperti ini sangatlah besar dampaknya. Karena dari sinilah kamu mulai membuka ruang untuk hadirnya keajaiban. Ketenangan bukan berarti tidak adanya masalah. Tapi ketenangan adalah bentuk tertinggi dari iman, kepercayaan penuh bahwa apa yang sedang terjadi
adalah bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah salah mengatur waktu, tempat, dan peristiwa dalam hidupmu. Maka saat kamu bisa menemukan damai, bahkan dalam badai, ketahuilah bahwa kamu sedang disiapkan. Dan bahwa rezeki dalam bentuk lain, uang, pertemuan, peluang, atau jawaban, sedang dalam perjalanan. Ia tidak datang karena kamu memaksa, tapi karena kamu sudah siap secara batin untuk menerimanya dengan penuh kesadaran. Tanda kedua bahwa rezekimu sedang dikirimkan adalah munculnya orang-orang baru dalam hidupmu atau ide-ide yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Setiap jiwa yang hadir membawa getaran tertentu yang sesuai dengan fase hidupmu saat ini. Kadang mereka datang sebagai teman bicara, kadang sebagai pemberi inspirasi, dan kadang hanya muncul sebentar, namun meninggalkan kesan yang mengubah arah hidupmu. Inilah cara semesta, atas izin Tuhan, bekerja secara halus dalam hidup manusia. Ketika kamu mulai bertemu seseorang dan merasa bahwa pembicaraan kecil dengannya membuka pikiranmu, jangan abaikan. Bisa jadi itu adalah pintu kecil menuju rezeki yang lebih besar. Tuhan mengirimkan manusia untuk membantu manusia lain. Dan seringkali pertolongan itu datang dalam bentuk pertemuan yang sederhana. Mungkin kamu bertemu seseorang di transportasi umum atau lewat media sosial, tapi kata-katanya membuatmu tersadar. Itulah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kesadaran baru. Selain pertemuan, ide-ide baru yang muncul secara tiba-tiba juga merupakan pertanda bahwa rezeki sedang mengetuk pintu hidupmu. Mungkin kamu sedang duduk diam atau sedang berada di ambang keputusasaan, lalu tiba-tiba terlintas sebuah gagasan sederhana namun terasa kuat. Gagasan ini bukan hasil dari tekanan, tapi datang seperti ilham, jernih dan murni. Itulah bisikan Tuhan melalui jalan semesta. Rezeki tidak selalu dalam bentuk uang atau barang, tapi bisa juga berupa wawasan dan inspirasi. Karena dari satu ide yang kamu tindak lanjuti, bisa lahir sebuah jalan kehidupan baru. Tidak sedikit orang sukses berawal dari satu momen inspiratif yang datang saat mereka sedang hening. Maka, jangan abaikan ide-ide yang muncul tiba-tiba, terutama jika ide itu membawamu pada perasaan, semangat, gairah, atau dorongan untuk berbuat lebih baik. Itu bisa jadi jawaban atas doa-doamu selama ini. Ide adalah benih, dan benih itu bisa jadi rezeki yang belum kamu sadari bentuk nyatanya. Orang-orang baru dan ide-ide baru adalah dua bentuk rezeki yang bekerja beriringan. Terkadang ide datang setelah kamu bertemu seseorang, atau sebaliknya, ide membawamu pada orang-orang yang bisa membantu mewujudkannya. Itulah mengapa penting untuk memperhatikan setiap pertemuan dan setiap lintasan pikiran yang datang. Jangan buru-buru menganggapnya biasa. Bisa jadi Tuhan sedang menyampaikan pesan melalui cara yang paling sederhana, tapi bermakna. Jiwa yang terbuka akan mampu menangkap pesan ini. Jiwa yang gelisah dan tertutup hanya akan menganggap semuanya kebetulan semata. Maka, rawat kepekaanmu, karena kepekaan adalah kunci memahami arah hidup. Dan saat kamu mulai peka, kamu akan menyadari bahwa rezeki sejatinya bukan sesuatu yang harus dikejar dengan takut-takut, melainkan sesuatu yang harus disambut dengan sadar dan penuh rasa syukur. Semakin kamu terbuka terhadap perubahan, semakin cepat semesta bekerja menyelaraskan langkahmu dengan tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan untukmu. Tidak semua orang mampu menerima rezeki dalam bentuk inspirasi atau pertemuan karena tidak semua orang siap secara batin. Kesadaran dan penerimaan adalah dua pintu utama yang harus kamu buka terlebih dahulu. Jika hatimu masih tertutup oleh rasa takut, curiga, dan prasangka buruk pada kehidupan, maka sinyal-sinyal dari semesta akan sulit kamu pahami. Itulah mengapa dalam Islam kita diajarkan untuk selalu berbaik sangka pada Allah. Karena dari sangka yang baik, lahirlah jalan-jalan rezeki yang tak terduga. Begitu juga dalam tradisi spiritual lainnya, ketenangan dan keterbukaan hati selalu menjadi dasar utama untuk menerima berkah kehidupan. Maka saat kamu mulai merasa tenang dan terbuka, saat kamu mulai memperhatikan sekelilingmu dengan penuh kesadaran, itu artinya kamu telah memasuki tahap penerimaan. Dan dalam tahap ini, semesta tidak akan tinggal diam. Rezeki mulai mendekat,
Bukan karena kamu memaksanya datang, tapi karena kamu sudah layak menerimanya. Tanda ketiga bahwa rezekimu sedang mendekat adalah munculnya keajaiban-keajaiban kecil yang sebelumnya kamu anggap sepele. Ini bisa berupa kemudahan dalam menyelesaikan sesuatu yang sebelumnya terasa berat. Atau mungkin kamu bertemu seseorang yang memberi solusi bahkan tanpa kamu minta. Mungkin juga kamu menerima kabar baik secara tak terduga. Hal-hal ini seringkali kita anggap kebetulan. Tapi dalam pandangan spiritual yang dalam, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Semua adalah bagian dari skenario ilahi. Keajaiban kecil ini seperti petunjuk dari Tuhan, bahwa Dia sedang menunjukkan arah. Semakin kamu menyadari kehadirannya, semakin kamu bersyukur, maka keajaiban itu akan semakin sering terjadi. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu selaras dengan aliran rezeki yang telah disiapkan untukmu. Maka, mulai sekarang, perhatikan hal-hal kecil. Jangan abaikan kemudahan, senyuman, atau bantuan sekecil apapun. Karena bisa jadi itu adalah potongan-potongan rezeki yang sedang dirangkai untukmu. Ketika kamu mulai menghargai hal-hal kecil, kamu sedang membuktikan bahwa kamu adalah pribadi yang siap diberi lebih. Tuhan tidak akan memberikan beban atau rezeki melebihi kapasitasmu. Maka saat kamu mulai menyadari dan bersyukur atas keajaiban-keajaiban kecil, kamu sedang memperluas wadah penerimaan dalam dirimu. Dalam hidup ini, seringkali yang menentukan adalah cara kita merespons, bukan seberapa besar yang kita dapatkan. Jiwa yang penuh keluhan akan selalu merasa kurang, walaupun diberi lebih. Tapi jiwa yang bersyukur akan merasa cukup, bahkan saat yang dimiliki masih sedikit. Dan ketika rasa cukup sudah tumbuh dalam dirimu, rezeki akan datang bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga relasi, ketenangan, kesehatan, dan peluang yang tidak kamu duga. Itulah hukum keseimbangan spiritual. Apa yang kamu syukuri akan tumbuh. Maka jangan tunggu kaya untuk bersyukur, bersyukurlah sekarang. Karena mungkin rasa syukur itulah yang akan membuka pintu kekayaanmu. Rezeki tidak hanya tentang materi, tapi juga tentang waktu, kesehatan, pikiran yang jernih, serta koneksi yang tulus. Kadang kita terlalu fokus mengejar uang, sampai lupa bahwa ketenangan tidur pun adalah bentuk rezeki yang luar biasa. Banyak orang yang hartanya banyak, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, tapi hatinya damai. Mana yang lebih kaya? Inilah saatnya untuk memperluas definisi rezeki dalam hidup kita. Jangan sempitkan makna rezeki hanya pada angka-angka dan saldo. Karena saat kamu mulai melihat rezeki sebagai sesuatu yang menyeluruh, kamu akan jauh lebih mudah merasa cukup. Dan dari rasa cukup, itu akan lahir kelimpahan. Tuhan menciptakan hidup ini dalam keseimbangan. Ketika satu pintu tertutup, ada pintu lain yang terbuka. Tapi hanya mereka yang berhenti mengeluh dan mulai melihat dengan mata hati yang bisa menemukannya. Maka, bukalah matamu, bukalah hatimu. Bisa jadi rezekimu sedang berdiri di depanmu sekarang. Saat kamu mulai menghargai kehadiran, bukan hanya hasil, maka kamu telah naik satu tingkat dalam pemahaman tentang rezeki. Kehadiran orang-orang yang mencintaimu, kesehatan tubuh yang masih setia mendukung langkahmu, serta waktu yang kamu miliki untuk memperbaiki diri, semua itu adalah bentuk rezeki yang tak ternilai. Banyak orang lupa bersyukur karena merasa belum mendapatkan apa yang diinginkan. Padahal mereka sudah mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Tuhan tidak selalu memberi apa yang kamu mau, tapi Dia selalu memastikan kamu punya apa yang kamu perlu. Ini adalah bentuk kasih-Nya yang seringkali tidak kita pahami saat itu juga. Maka ketika kamu mulai menerima keadaan dengan lapang dada, kamu sedang mengundang aliran rezeki yang lebih besar. Karena Tuhan tahu siapa yang siap diberi lebih dan siapa yang belum. Maka hari ini, jangan hanya hitung apa yang belum kamu miliki. Lihatlah lagi apa yang sudah ada, dan bersyukurlah dengan tulus. Dalam hidup, yang kita kejar seringkali justru menjauh, dan yang kita terima dengan ikhlas justru mendekat. Inilah keajaiban dari penerimaan. Ketika kamu tidak lagi memaksakan sesuatu berjalan sesuai egomu, dan mulai membuka diri terhadap rencana Tuhan yang lebih besar, maka hidupmu menjadi lebih ringan. Ini bukan tentang menyerah, tapi tentang berserah. Berserah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berserah adalah puncak dari usaha. Ketika kamu sudah memberikan yang terbaik,
dan percaya bahwa hasilnya adalah bagian dari skenario ilahi. Dalam Islam dan banyak ajaran spiritual lainnya, konsep tawakal menjadi pondasi untuk hidup yang damai. Usaha tanpa tawakal bisa membuat hati gelisah, tapi usaha yang disertai tawakal akan menenangkan jiwa. Dan dari jiwa yang tenang, muncullah jalan-jalan baru yang tak disangka. Rezeki bukan hanya hasil kerja keras, tapi juga hasil dari seberapa besar kamu mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah tidur dalam mengatur hidupmu. Jika hari ini kamu sedang berada di fase sepi, tenang, atau bahkan merasa sendiri, jangan buru-buru menganggap itu sebagai kesialan. Bisa jadi, kamu sedang dipisahkan dari keramaian agar bisa lebih mendengar suara hatimu. Banyak rezeki besar justru ditanam dalam kesunyian. Dalam momen hening, kamu bisa lebih jujur pada dirimu sendiri. Kamu bisa melihat arah hidup dengan lebih jernih. Bahkan, banyak tokoh besar di dunia yang menemukan panggilan hidupnya dalam fase-fase yang sunyi. Maka jangan takut ketika kamu tidak tahu harus melangkah kemana. Percayalah, ketidakpastian hari ini bisa jadi adalah pengantar kepastian masa depan. Selama kamu tetap bergerak dengan niat baik, Tuhan akan bukakan jalannya. Dan rezeki itu bisa saja datang bukan saat kamu merasa kuat, tapi justru saat kamu merasa tidak punya apa-apa. Karena di titik terendah itulah, kamu paling siap untuk menerima sesuatu yang baru, yang lebih sesuai dengan jiwamu. Semesta, sebagai jalan dari kehendak Tuhan, tidak bekerja dalam kesia-siaan. Segala yang terjadi dalam hidupmu, termasuk kegagalan, kehilangan, dan kekecewaan, semuanya punya tujuan. Mungkin tidak langsung terlihat sekarang, tapi percayalah, akan ada saat di mana kamu akan menengok ke belakang dan berkata, "Oh, ternyata itu alasannya." Rezeki yang benar-benar besar kadang harus menunggu kamu cukup kuat untuk menerimanya. Karena jika kamu menerimanya terlalu cepat, bisa jadi kamu belum siap dan malah menyia-nyiakannya. Inilah kenapa Tuhan lebih tahu waktu terbaik untukmu. Jika hari ini belum datang yang kamu minta, bukan karena Dia menolak, tapi karena Dia sedang menyempurnakanmu. Maka tetaplah berjalan. Jangan menyerah hanya karena belum terlihat hasil. Banyak rezeki yang datang saat kita sudah tidak mengharapkannya, justru karena hati kita sudah tidak memaksa. Dan dalam ketenangan itulah, semesta mulai bekerja lebih dalam tanpa hambatan dari egomu. Mulailah menyambut hidup dengan rasa percaya, bukan ketakutan. Karena rasa percaya adalah magnet bagi rezeki yang sejati. Ketika kamu yakin bahwa Tuhan itu Maha Adil dan Maha Pemurah, maka kamu akan berhenti merasa seolah hidup ini tidak berpihak padamu. Justru saat itulah kamu mulai merasakan pergeseran energi dalam hidupmu. Apa yang kamu tarik dalam hidupmu seringkali dipengaruhi oleh getaran dari keyakinanmu. Jika kamu percaya bahwa rezeki cukup untuk semua, maka kamu akan menarik kemudahan. Tapi jika kamu terus merasa bahwa hidup ini penuh persaingan dan kekurangan, maka kamu akan menarik kegelisahan. Semua dimulai dari dalam. Dan ketika jiwamu sudah selaras dengan kelimpahan, maka kelimpahan itu akan datang. Mungkin dalam bentuk yang tak kamu duga, tapi selalu tepat. Jadi hari ini, ubahlah cara pandangmu. Ganti keluhan dengan doa. Ganti ketakutan dengan syukur. Ganti keraguan dengan keyakinan. Karena itulah pintu utama dari segala bentuk rezeki. Jangan lupa bahwa setiap manusia punya jatah rezekinya masing-masing. Tak perlu iri dengan rezeki orang lain. Karena apa yang ditetapkan Tuhan untukmu tidak akan tertukar, kecuali kamu sendiri yang menolaknya dengan cara hidup yang keliru. Iri hati hanya akan menutup mata hatimu terhadap nikmat yang kamu punya. Padahal mungkin orang yang kamu iri itu sedang iri juga padamu. Kita semua punya berkat dalam bentuk berbeda. Ada yang rezekinya dalam bentuk cinta, ada yang dalam bentuk ilmu, ada juga yang dalam bentuk waktu luang. Semuanya bernilai. Maka mulailah melihat apa yang kamu punya, bukan apa yang belum kamu miliki. Kekuatan syukur akan membuatmu semakin kuat, dan kekuatan iri hanya akan melemahkan jiwamu. Setiap kali kamu melihat keberhasilan orang lain, doakanlah mereka. Karena dalam mendoakan, kamu menyambungkan dirimu ke frekuensi kebaikan yang lebih besar, dan rezekimu akan lebih mudah sampai. Sekarang, mari kita rekap ketiga tanda bahwa rezekimu sedang dikirim oleh semesta atas izin Tuhan. Pertama, hati yang tiba-tiba menjadi lebih tenang,
bahkan di tengah keadaan yang belum berubah. Kedua, munculnya orang-orang baru atau ide-ide baru yang memberikan inspirasi. Dan ketiga, keajaiban-keajaiban kecil yang awalnya kamu anggap kebetulan, tapi ternyata menjadi petunjuk dan jalan terbuka. Ketiga hal ini bukan sekadar isyarat, tapi bagian dari perjalanan spiritual yang sedang kamu jalani. Maka, jangan abaikan tanda-tanda ini. Rasakan dengan hati, bukan sekadar pikirkan dengan logika. Karena rezeki sejati datang ketika pikiran dan hati berada dalam satu kesatuan, damai, terbuka, dan penuh kepercayaan. Jika kamu saat ini sedang mengalami satu atau dua dari tanda tersebut, percayalah, kamu sedang berada di jalur yang benar. Tetaplah melangkah, meski perlahan, karena rezeki tidak selalu datang dengan suara keras. Ia kadang berbisik pelan, tapi cukup jelas bagi jiwa yang peka. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga setiap kalimat yang kamu dengarkan hari ini bisa menjadi cermin bagi perjalanan hidupmu. Jika kamu merasa tersentuh, tercerahkan, atau merasa seperti menemukan sebagian jawaban dari yang selama ini kamu cari, maka jangan lupa untuk klik subscribe channel ARS Pandangan Hidup, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang tercinta. Mari bersama-sama kita tumbuhkan kesadaran, ketenangan, dan kepekaan terhadap tanda-tanda semesta yang dikirim Tuhan untuk kita. Tuliskan juga di kolom komentar, "Aku siap menerima rezeki yang telah disiapkan untukku." Jadikan pernyataan itu sebagai afirmasi harianmu, sebagai bentuk kesiapanmu menerima aliran kebaikan yang telah ditakdirkan untukmu. Jangan remehkan kekuatan kesadaran dan niat yang tulus. Karena dari situlah aliran rezeki sejati akan bermula. Semoga damai dan berkah selalu menyertai langkahmu. Sampai jumpa di video berikutnya.